Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan berkat firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati, akan memulihkan, akan mengubah dan menyelamatkan hidup kita. Topik yang mau kita bahas hari ini adalah mengatasi kesusahan hidup. Dan nats yang saya kutip dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan tersendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka pergumulan, maka persoalan, masalah, kesusahan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup. Selama kita hidup di dunia, maka persoalan demi persoalan akan datang silih berganti. Ada kalanya belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain dan yang lebih parah. Ada kalanya masalah datang secara rombongan buat kita, sehingga kalau kita nggak bisa mengatasinya, maka kita akan menjadi stres, kita akan frustasi, dan ujungnya kita bisa melarikan diri. Saudara bisa bayangkan, hari ini ada orang yang sedang terkena wabah virus corona, lalu dia kehilangan pekerjaan, lalu dia punya persoalan dalam ekonominya, lalu dia juga punya persoalan dalam rumah tangganya. Kalau dia nggak takut Tuhan, dia bisa melarikan diri. Itu sebabnya firman mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa setiap makhluk selama dia ada di dunia, dia akan mengeluh. Selama dia di dunia, dia akan menderita, akan mengalami rasa sakit dalam bersalin. Dan hal yang sama Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Sekalipun mereka orang percaya, sekalipun mereka murid Yesus, hari ini atau besok hari mereka masih bisa mengalami kesusahan. Tetapi yang lebih penting adalah bukan seberapa besar kesusahan yang kita alami, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana respon kita, bagaimana kita mengatasi setiap kesusahan yang kita hadapi. Karena Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada kalanya persoalan kita gak terlalu besar, tapi karena kita menumpuk dalam pikiran kita, karena kita stres, karena kita melihat di hari-hari ke depan kita semua dengan penuh dengan masalah, makanya kita lihat hidup ini begitu menyeramkan. Tetapi kalau kita bisa melihat hidup ini ada Tuhan, saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana supaya kita mengatasi kesusahan hidup kita? Yang pertama, jangan khawatir dalam hidup. Yesus berkata, jangan khawatir dalam hidup akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, akan yang kamu pakai. Yesus bilang, bukankah hidup itu lebih penting daripada semua itu? Artinya kalau kita masih hidup, itu sudah dahsyat. Kalau kita masih hidup, di dalamnya ada anugerah. Yesus bilang, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung tidak menabur, burung tidak menuai, dan burung tidak menabung, tetapi Alkitab bilang dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Kita lebih jauh dari burung itu. Kita bisa berpikir, kita bisa bekerja, dan kita bisa menyelesaikan dengan pertolongan Tuhan setiap masalah yang kita hadapi. Kekhawatiran yang Yesus maksud adalah kekhawatiran yang luar biasa, kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang menguasai seluruh kehidupan kita, kekhawatiran yang bisa membunuh iman kita, kekhawatiran yang sampai tidak sanggup lagi melihat Tuhan, tidak sanggup lagi melihat kemuliaan Tuhan bekerja dalam hidup. Yesus bilang, jangan khawatir karena kesusahan tidak menambah apapun dalam hidup kita. Tapi kita hadapi kesusahan kita dengan iman, kita percaya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengatasi kesusahan kita? Yang kedua adalah harus mengenal dan percaya kepada Allah. Alkitab bilang orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Ada banyak orang sebetulnya masalahnya nggak terlalu besar, tapi karena dia nggak percaya Tuhan, karena dia nggak mengenal Tuhan, akhirnya hidupnya menjadi hancur. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyatakan Bapa itu kepada kita. Karena kalau orang mengenal Bapa itu siapa, dia tahu bahwa Bapa sangat rindu bersekutu dengan hidupnya. Dan saya percaya setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan, di dalamnya ada keintiman, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada sukacita, dan ujungnya akan membawa berkat. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapanya,
dia yakin bahwa Bapa akan memelihara hidupnya dengan sempurna. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kesusahan kita? Yang ketiga, harus mengutamakan kerajaan sorga dalam hidup kita. Mengutamakan kerajaan sorga artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, satu-satunya penguasa yang hidup dalam hidup kita. Sehingga apa yang difirmankannya, sehingga kehendaknya menjadi undang-undang yang mutlak yang harus kita taati dalam hidup kita. Sekalipun sesuatu mungkin kelihatannya menguntungkan, kelihatannya baik buat kita, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berkata tegas tidak. Tetapi sebaliknya, sekalipun sesuatu itu kelihatannya merugikan, kelihatannya membuat kita menderita, tetapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan Yesus Tuhan dan Raja kita, kita harus tetap melakukannya. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.